Hai, salam pendidikan. Di video kali ini Bapak akan buat pembahasan dari latihan soal yang Bapak berikan di video Bapak tentang kedudukan kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, ada 3 latihan di sana. Nanti semuanya nggak Bapak bahas dalam video, tetapi nanti pembahasan lengkapnya Bapak buat di kolom deskripsi. Di sana nanti ada link download, nanti kamu bisa downloadnya dalam bentuk PDF atau Bapak bagikan ke WA anak-anak kami masing-masing. Nah, kemudian ada beberapa teman kamu yang bertanya kepada saya tentang hubungan garis itu kan, Pak, saya bingung membedakan mana yang berpotongan, mana yang bersilangan. Oke, nanti saya kasih tunjuk. Tapi sebelumnya ya, tips untuk kamu supaya bisa mempelajari dimensi 3 ini dengan baik kan, Bapak udah bilang di video sebelumnya, kita harus terampil dalam membayangkan bentuk dimensinya, bentuk bangun ruangnya. Misalnya kubus kita harus bayangkan. Jadi mudah saja ya, misalnya kamu ambil barang-barang yang mirip dengan bangun ruang itu. Misalnya kulkas mirip balon ya, ada mesin cuci, apalagi ya, kotak-kotak biasa ya, kotak-kotak biasa, kotak jam, kardus minuman mineral dan lain sebagainya. Ini seperti yang di belakang saya, lemari ya, banyak apalagi ya. Tapi Pak, kalau di rumah nggak ada prisma. Nah, ini contohnya yang ini. Nah, ada itu coklat ya, coklat, ada tenda, bisa kamu lihat itu prisma ya. Apalagi limas. Oh iya, limas kamu bisa bayangkan ini makanan tradisional itu ya, lapet ya namanya ya, ombus dari seborong-borong. Nah, itu juga limas. Atau ini, kamu tahu nggak ini apa namanya? Iya betul, Monas itu limas yang bagian atasnya dipotong. Jadi sebenarnya kamu bisa hitung volume Monas itu berapa gitu. Nah, jadi artinya gini loh, kenapa Bapak sampaikan seperti itu, supaya kamu bisa bayangkan bentuknya, dan ketika kamu udah bisa bayangkan bentuknya, kamu tahu letak kedudukannya di mana gitu. Nah, dari situ nanti baru kita bisa hitung semua jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, garis ke garis, titik ke bidang, dan seterusnya. Nah, jadi artinya pemahaman seperti ini perlu. Nah, berikutnya selain benda-benda yang Bapak sebutkan tadi atau bangunan-bangunan yang Bapak sebutkan tadi, kita juga bisa belajarnya di aplikasi Android kita, namanya GeoGebra. Nanti dipelajari GeoGebra. Langsung aja deh ya, langsung aja ke handphone Bapak, biar sama-sama bisa nanti pakai di rumah. Tapi cara memakainya lebih rincinya bisa kamu pelajari sendiri nanti. Oke, langsung aja. Di sini ada Play Store. Kemudian Bapak sudah cari nanti GeoGebra 3D Graphing Calculator seperti ini. Ketik saja GeoGebra, nanti banyak pilihan, ambil yang 3D karena kita belajar 3 dimensi. Karena Bapak sudah install, Bapak langsung buka saja, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kemarin ada teman kamu bertanya ini, contohnya ya, kemarin yang bertanya, sekali ini penjelasannya ya buat teman yang bertanya itu. Kalau nggak salah namanya Roy, di kelas 12 IPA. Pak, beda yang berpotongan dengan bersilangan. Baik, kita buat kubusnya dulu seperti ini. Ini untuk kalkulatornya, ini untuk menggambar-gambarnya. Nah, ini ya, saya ambil kubus dulu deh. Panjang rusuknya kira-kira 2. Kita buat kubusnya dengan menggambar rusuknya saja, nanti aplikasi menyesuaikan. Ini pindah maksudnya biar kita bisa gerak-gerakan seperti ini. Keren ya? Nah, bisa jalan dia. Jadi kamu bisa lihat kubus dari atas, dari bawah, terserah. Oke, Bapak lanjut. Nah, seperti ini yang sering kita lihat ya, A, B, C, D, H, ini sering kita lihat. Sekarang Bapak mau bikin dulu gambar yang bagaimana garis yang berpotongan. Saya ambil garis, saya gambar garis misalnya di BC. Nah, ini garisnya. Mana yang berpotongan dengan BC? Banyak Pak, FB, betul. GC juga Pak, boleh, suka-suka lah. Mana lagi? AB, bisa. Mana lagi yang Bapak sebutkan? DC, betul. Misalkan saya ambil yang D ini deh. Yang B maksud Bapak, yang B yang ini. Titik B nih kan. Nah, misalnya garis FB dan garis CB, titik temunya di mana? B. Sekarang garis AB dengan
garis CB. Ya, titik temunya di mana? Di B. Berarti garis FB, CB, AB ketemu di B. Dari tadi saya ngomong B, itu titik temunya B. Berarti kalau dibilang garis itu berpotongan, dia punya titik temu, atau dibilang tipot, titik potong, kan gitu ya. Oke ya, betul ya. Nah, terus gimana yang namanya bersilangan? Sabar, kita pakai dulu, Bapak hapus semua ya. Oke, Bapak hapus bagian aja. Pakai bah pula tadi ya. Apa deh, nampak bataknya ya nak ya. Gimana yang namanya yang sejajar dulu deh. Misalnya gini, BC, yang BC lagi boleh lah. Mana yang sejajar dengan BC? FG Pak, benar. Nah, EH Pak, benar. Apa lagi? AD Pak, betul. Ada lagi nggak? Ya di luar kubus bisa dibuat ya, tapi yang di dalam kubus ini cuman itu ya. Nah, ini pun kurang pas nih, kurang cantik nih, kelihatan dia nggak cantiknya. Maka di penghapusnya yang ini ya, kita bagusin ya, yang ini nah, cantik ya, sama aja Pak. Ya seperti itulah yang dibagusin ya. Nah, sekarang Bapak tanya, ini kan yang sejajar nih, sejajar. Kira-kira begini. Ini kan nggak bagus kan? Berarti tadi rusak nih memang. Coba ganti ya yang ini ya kan. Tadi dengan BC ya, berarti EH ya. EH mana tadi? Kan kelihatan dia kalau nggak bagus. Oke, sebentar ya nak. Waduh, nah ini kan BC. Mana tadi? Yang nggak bagusnya kita perbaiki. Mana tadi? EH. Kenapa harus bagus sih Pak? Iya, karena nanti kita ngomong tentang itu juga. EH. Nah, ini baru keren. Tadi mungkin salah pencet ya. Oke, kita lanjut nih. Ini kan namanya semua garis yang sejajar. Sekarang Bapak tanya sama kita, BC yang di bawah dengan FG itu kan satu bidang. Ya. Sekarang ini HE dengan AD satu bidang. Sekarang Bapak tanya, kalau ini Bapak hapus. Ini Bapak hapus. Nih. Terus yang bawah ini hapus. Ini garis ini, yang dua ini kira-kira dalam satu bidang atau enggak? Yang ini di bidang belakang sama atas, yang ini bidang depan sama bawah. Iya kan? Atau bidang samping atau apa namanya? Pokoknya ini sisi seperti ini. Ini di belakangnya. Kalau kita bilang ini misalkan depan, ini misalkan aja depan. Nah, ini misalkan belakang. Ini misalkan atas, ini bawah. Kan dia di dua bidang yang berbeda. Titik HE, kebesaran nih Bapak bikin. Nah, titik HE, yang mana HE yang ini, itu adalah garis perpotongan antara bidang atas sama bidang depan. Sementara titik apa ini? BG ya, BC, nah BC ya, karena kecil kali tulisannya. BC itu titik bukan titik, garis perpotongan antara bidang belakang sama bidang bawah. Nah, kan ini dua bidang. Nah, tapi ini disebut sejajar. Kenapa? Karena jarak antara dua garis itu pasti sama terus. Yang ini HC, kalau Bapak bikin dulu garis yang lain dah. Yang ini HC ya, itu sama dengan nih. Aduh, banyak kali masalah nih di handphone. Oke, gak usah saya bikin dulu deh. Nah, ini aja deh. Nah, HC itu sama dengan EB. Artinya gini, nah, kalau kamu lihat sepintas segini aja ya. Nah, ini pasti sejajar sama kayak rel kereta api. Makanya nanti kalau ada cowok atau cewek yang bilang kita seperti rel kereta api, nggak usah mau. Nah, kenapa nggak pernah ketemu? Sejajar, sama-sama jalan terus tapi nggak pernah ketemu itu. Oke, lanjut ya. Kok jadi bercanda? Kita lanjut ya. Nah, ini namanya sejajar walaupun di bidang yang berbeda. Berarti sejajar bisa di bidang yang sama, bisa di bidang yang berbeda Pak. Iya betul. Nah, sekarang terakhir, gimana yang bersilangan? Gimana yang bersilangan? Saya hapus dulu deh. Iya, kalau nggak hapus kok sekali semua. Saya hapus yang ini aja bawah. Nah, gimana yang bersilangan? Yang bersilangan adalah garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan.
dan terletak di bidang yang berbeda. Kira-kira dengan HE ini yang mana lah itu? Kira-kira CD boleh, coba kita cek. CD yang ini, CD. Nah, ini bersilangan nggak Pak? Kalau kayak gini gambarnya, kalau kita tengok dari atas gini, seolah-olah berpotongan kan? Tapi kalau kita tarik gini, kan nampak dia jelas. Dia nggak akan kena. Kalau kayak gini, Pak kena itu Pak hitamnya. Itu kan sudut pandang kita. Kenyataannya kan enggak. Makanya kita harus bisa ngebayangin. Ini sampai Bapak terputar loh. Inilah dia. Kayak gitu. Oke ya. Ini namanya garis bersilangan. Buat satu lagi dong Pak. Boleh. Hapus dulu lah. Nih hapus. Ada lagi nggak bersilangan dengan ini? Ya pasti ini AB. Coba yang lain ya. Jangan itu dulu ya. Misalnya Bapak buat yang dia gini, HD misalnya. Yang manalah yang bersilangan dengan dia? Coba dilihat yang mana kira-kira, tebak. AD Pak, yang ini Pak, yang ini. Enggak lah, itu enggak. Itu berpotongan. Yang mana? Yang FE bisa Pak? Bisa. Udah mulai pintar kalian. Nih. Ini dia. Ini dia. Dia kan nggak akan berpotongan ini. Orang di tempat yang berbeda. Nah, bayangkan aja tuh rumah kalian ya kan. Nah, kalian lihat nanti dinding-dindingnya, sudut-sudutnya itu. Ya, kayak Bapak ini, tempat Bapak ini. Bapak perhatikan sudut-sudutnya. Mana yang dia yang bersilangan ya? Nah, ini nggak akan berpotongan, nggak akan ketemu nih nak. Karena bidangnya berbeda. Sejajar pun tidak, satu dia ke atas, satu dia ke samping. Ya apa? Ke samping ya benar. Iya kan? Kalau digambar kayak gini kayak seolah-olah berpotongan Pak. Ya iya, karena cara kita ngelihat, ya kan? Cara kita ngelihat. Kalau kita ngeliat dari satu kayak gini ya iya. Tapi kalau kita lihat begini, kita bisa ngeliat kayak gini, dia nggak akan berpotongan. Jadi sebenarnya begitulah pelajaran dimensi 3 ya nak ya. Kamu harus bisa ngebayangin bentuknya itu bagaimana sehingga kita bisa nanti menghitung menghitung yang diminta, jarak yang diminta ya, supaya jangan salah gitu loh. Oke, sampai situ dulu penjelasannya. Untuk jawaban dari latihan 1, 2, dan 3 itu kamu boleh download di kolom deskripsi. Oke ya, mantap, salam sehat.